dan berkeadilan menuju Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Adapun tema di atas ditetapkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan. Berkaitan dengan peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipasif, khususnya pada tahun 2014 ini telah terlihat pada meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan. Dengan demikian diharapkan perwujudan hak-hak perempuan semakin dapat terpenuhi. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Nusantara memiliki makna yang sangat penting sebagai bangsa yang tersebar dalam ribuan pulau besar dan kecil untuk tetap mempertegas keyakinan sebagai negara kesatuan yang tidak terpisahkan secara geografis. Melalui peringatan Hari Nusantara, kita berharap dapat merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari darat menjadi laut, menjadikan bidang kelautan sebagai mainstream pembangunan nasional, dan mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat. Tema Hari Nusantara tahun 2013 adalah membangun Nusantara dengan inovasi maritim anak bangsa. Adapun salah satu tujuan dari peringatan Hari Nusantara yang setiap tahun kita laksanakan adalah meningkatkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Hal ini sejalan pula dengan tekad bangsa Indonesia dalam melawan tekanan-tekanan dari penjajah. Walaupun pada waktu itu pemimpin bangsa ini ditangkap dan diasingkan oleh agresor Belanda, Republik Indonesia tidak mati. Ia tetap dari pemimpin bangsa terdahulu, meneladani sikap tanggap darurat, sikap gerak cepat dan tepat. Apalagi dalam melanjutkan cita-cita founding father, kita memerlukan semangat lebih guna menjawab tantangan zaman. Ini juga dilaksanakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2014. Peringatan HKSN merupakan upaya untuk mengenang, menghayati, dan meneladani semangat persatuan dan kesatuan, kegotong royongan dan kekeluargaan secara bahu-membahu mengatasi permasalahan, satu kebaikan, peduli dan berbagi, serta rasa empati kepada orang lain. Dengan demikian, jika terakumulasi dengan merata, akan menjadi usaha kolektif sehingga penanganan masalah sosial yang kompleks menjadi ringan dan sederhana untuk ditangani bersama-sama. Salah meningkatkan sinergitas yang telah ada sehingga semangat orang warga Kota Dumai dengan nama Suparji, usia 45 tahun, berasal dari Kelurahan Datuk Laksamana mendapat kehormatan menerima Satya Lencana di bidang kemanusiaan dari Presiden RI atas jasa-jasanya mengabdikan diri melalui keikutsertaan dalam seluruh organisasi sosial kemasyarakatan seperti Tagana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya. Atas penghargaan ini selaku pemerintah dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan tahniah. Semoga hal ini menjadi pendorong bagi individu-individu lain untuk berbuat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini juga, pemerintah Kota Dumai berkenan menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi 296 PNS Kota Dumai dengan rincian 86 orang penerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 100 orang penerima Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, dan 110 orang penerima Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Mudah-mudahan segala dharma yang telah dibaktikan dihitung pahala oleh Allah, karena pada prinsipnya kerja adalah ibadah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat memperingati Hari Ibu ke-86, Hari Nusantara ke-15, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, dan Hari Bela Negara tahun 2014. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumai 22 Desember 2014, Wali Kota Dumai. Kairul Anwar. Menyanyikan lagu Mars Kepulauan. Siapkan. Pembacaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk kembali mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu. Kami yakin seyakinnya berkat pertolongan-Mu kami berkesempatan dapat berkumpul dalam rangka penyelenggaraan upacara memperingati Hari Ibu yang ke-86, Hari Nusantara Nasional ke-15, Hari Kesetiakawanan Nasional dan Hari Bela Negara tahun 2014. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kudrat dan idrat-Mu penentu akhir yang Engkau pilih. Jadikanlah kami pelaksana pembangunan yang jujur dan bersih dan selalu takwa kepadamu di saat suka dan di kala sedih. Masukkan kami dalam pemimpin kami dengan nur-Mu ya Ilahi, sehingga dapat membedakan yang terpuji dari yang keji. Sejahterakan hidup dan kehidupan kami di dunia dan di alam baka nanti. Masukkan kami tadahkan tangan, panjatkan doa. Rahmat ampun-Mu senantiasa kami harap dan kami damba. Dengan ridho-Mu semoga kota Dumai dan bangsa kami tetap jaya. Ya Allah ya Tuhan Nestapa azab neraka. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni pemimpin kami, peliharalah mereka dari nestapa azab-Mu ya Allah yang Maha Mendengar. Kiranya Engkau terima doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Upacara selesai.
Kepala Kejaksaan Negeri Dumai berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda undangan. Kepada tamu undangan yang duduk di tenda untuk tetap berada di tenda atau di tempat duduk karena kita akan menyaksikan penyerahan hadiah. Sekali lagi kami beritahukan kepada tamu undangan yang duduk di tenda untuk tetap berada di tempat duduk karena kita akan menyaksikan penyerahan hadiah. Kami silakan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai untuk dapat mendampingi. Fotonya sini Bu. Ibu lihat sini Bu. Bajunya seragam pula lagi ya. Api terus. Satu kelurahan ya. Mohon perhatian, kami beritahukan kepada seluruh kepala SKPD. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh kepala SKPD untuk hadir pada rapat paripurna di DPRD Kota Dumai pada hari ini Senin pukul 14.00. Sudah? Oke, Pak. Ya. Jadi Peringatan Hari Nusantara ya yang ke-12 itu bertujuan bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi laut kita ya. Kita cukup banyak pulau, beribu-ribu pulau. Beribu-ribu pulau adalah suatu kesatuan ya. Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ya sebagai negara kelautan yang punya potensi yang besar sekali kan, kita ingin ya bagaimana kemaritiman ini senantiasa kita tingkatkan kan, pertama ya. Yang kedua, kita harus memikirkan anak bangsa ini kan harus mencintai laut, karena laut adalah salah satu sumber
mata pencarian dari sebagian besar masyarakat yang ada di pesisir pantai. Oleh sebab itu, cukup besar potensi, cukup besar ya, di samping untuk sarana perhubungan, pertambangan, perikanan. Ini, jadi kita berharap menciptakan bagaimana laut itu bisa dicintai, bagaimana laut itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan potensi yang cukup besar. Ya, Menteri Perikanan Kelautan ya, itu sangat concern sekali ya bahwa perairan kita cukup banyak menghasilkan ikan-ikan. Dan barangkali mungkin selalu kapal-kapal asing ya melakukan penangkapan segala macam ikan yang ada. Nah sekarang kan sudah semakin ketat dengan adanya Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri KKP. Itu kapal-kapal asing yang menangkap ikan itu ditangkap dan ditenggelamkan. Agar apa? Anak-anak bangsa inilah yang harus menggali dan menangkap ikan yang ada di perairan Indonesia itu. Nah itu kan. Nah oleh sebab itu kita harus menciptakan SDM yang berkualitas, SDM yang betul-betul serius untuk menggali potensi yang ada. Sehingga tema kita adalah inovatif ya, inovatif kemaritiman. Bagaimana kita bisa menciptakan ide-ide baru ya untuk mendapatkan dan menggali serta memanfaatkan potensi yang ada. Oleh sebab itu Hari Nusantara tetap kita peringati setiap kan. Harapan ke depan Pak? Ya harapan kita ke depan dengan kepemimpinan yang baru, dengan kabinet yang baru, kita berharap ini bisa lebih eksis lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kenapa ya Rak? Kita hampir setiap tahun ya mendapatkan bantuan dari APBN gitu kan, APBN. Seperti tadi kan penyerahan tadi. Kita sangat peduli ya terhadap nelayan ya. Nelayan gitu kan. Ada tadi pembagian masalah sertifikat hak atas tanah bagi nelayan. Kita mendapatkan 5 persil. Ada lagi kita mendapatkan bantuan listrik murah sebanyak 125 kata salah tadi itu kan. Ini bagikan, itu gratis semuanya. Gratis. Nah, ada lagi ini masalah bantuan alat tangkap ya, peningkatan usaha mina pedesaan tadi kan. Kita dapat tahun ini 3 kelompok untuk budidaya, 3 kelompok untuk perikanan tangkap, ada 3 kelompok untuk pengolahan. Ini kan dana yang bagaimana meningkatkan usaha-usaha daripada nelayan ini agar mereka bisa berusaha lebih baik lagi. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa menampakkan dana APBN yang lebih besar lagi, dana provinsi maupun dana APBD